Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai Helminth zoonosis. Untuk penyakit yang akan saya bahas yaitu penyakit askariasis. Baik, langsung saja menginjak ke slide yang pertama. Askariasis merupakan infeksi cacing pada manusia yang disebabkan oleh nematoda Ascaris lumbricoides. Habitat normal cacing Ascaris ini adalah pada jejunum. Kemudian, infeksi ini diperoleh dengan menelan telur berembrio dan larva yang melewati fase migrasi paru untuk pematangan. Infeksi askariasis terjadi karena ketika tangan kita atau jari kita yang terkontaminasi dengan kotoran itu masuk ke mulut, atau dengan kita mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan yang belum dimasak atau dicuci dan dikupas dengan benar sehingga tidak terjamin kebersihannya. Kemudian untuk epidemiologi dari askariasis ini sendiri, infeksi Ascaris lumbricoides merupakan salah satu infeksi cacing usus yang paling umum terjadi di dunia. Askariasis ini disebabkan oleh Ascaris suum yang biasanya ditemukan dalam lingkungan yang berkaitan erat dengan populasi babi. Orang yang memelihara babi atau menggunakan kotoran babi sebagai pupuk mungkin beresiko terhadap untuk terinfeksi Ascaris suum. Kemudian askariasis ini merupakan infeksi cacing manusia yang paling umum terjadi di dunia. Untuk kasus yang paling tinggi sendiri terjadi di daerah tropis dan subtropis, terutama di daerah dengan sanitasi yang tidak memadai. Infeksi askariasis ini umumnya jarang terjadi di negara maju, namun beberapa kasus sporadis dapat terjadi di daerah pedesaan yang miskin di negara-negara tersebut. Untuk distribusi geografis dari Ascaris lumbricoides sendiri terdapat di seluruh dunia, di daerah dengan iklim hangat maupun lembab. Untuk infeksi terjadi di seluruh dunia dan paling umum itu terjadi di daerah tropis dan subtropis, di mana lebih umum terjadi pada daerah dengan sanitasi yang buruk. Kemudian diperkirakan sekitar 800 juta sampai 1,2 miliar orang di dunia ini terinfeksi cacing Ascaris lumbricoides yang biasanya yang disebut dengan infeksi askariasis. Ascaris ini sendiri merupakan cacing parasit yang dikenal sebagai cacing yang ditularkan melalui tanah atau soil transmitted helminth. Kemudian untuk etiologinya, askariasis ini disebabkan oleh nematoda Ascaris lumbricoides. Spesies Ascaris ini sangat besar. Untuk betina dewasa ukurannya dapat mencapai 20 hingga 35 cm. Untuk jantan dewasa ukurannya itu 15 hingga 30 cm. Kemudian Ascaris lumbricoides ini merupakan spesies utama yang terlibat dalam infeksi manusia secara global. Tetapi Ascaris berasal dari babi yang sering disebut dengan Ascaris suum juga dapat menginfeksi manusia. Jadi untuk infeksi askariasis pada manusia itu bisa disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides maupun cacing Ascaris suum yang terdapat pada babi. Untuk siklus hidup dari Ascaris lumbricoides ini sendiri, yang pertama, cacing dewasa itu hidup di lumen usus kecil. Kemudian betina dapat menghasilkan sekitar 200.000 telur per hari yang dikeluarkan bersama feses. Kemudian telur-telur yang tidak dibuai itu dapat dicerna tetapi tidak infektif. Larva berkembang menjadi infektivitas dalam telur subur setelah 18 hari hingga beberapa minggu, tergantung pada kondisi lingkungan yang optimal seperti lembab, hangat, dan tanah yang teduh. Kemudian setelah telur infektif ditelan, larva itu akan menetas dan menyerang mukosa usus dan dibawa melalui portal kemudian sirkulasi sistemik ke paru-paru. Untuk larva matang lebih lanjut di paru-paru hingga sekitar 14 hari, kemudian menembus dinding alveolar dan naik ke bronkial ke tenggorokan, kemudian ditelan. Setelah mencapai usus kecil, cacing-cacing tersebut larva-larva tersebut akan berkembang menjadi cacing dewasa. Sekitar 2-3 bulan diperlukan dari konsumsi telur infektif hingga oviposisi oleh betina dewasa.
Untuk cacing dewasa sendiri ini dapat hidup antara 1 hingga 2 tahun. Diketahui bahwa manusia dan babi merupakan host utama bagi cacing Ascaris ini sendiri. Untuk infeksi alami dengan Ascaris lumbricoides kadang-kadang terjadi pada monyet dan kera. Kadang-kadang juga telur cacing Ascaris ini juga dapat ditemukan pada kotoran anjing. Selanjutnya, untuk gambaran dari Ascaris lumbricoides, telur Ascaris lumbricoides yang tidak dibuahi adalah seperti berikut yang terdapat pada slide. Telur Ascaris lumbricoides yang dibuahi dan tidak dibuahi itu akan dibuang ke tinja inang yang terinfeksi. Kemudian, telur yang dibuahi itu berbentuk bulat dan memiliki cangkang tebal dengan lapisan luar yang mamillated yang sering diwarnai coklat oleh empedu. Dalam beberapa kasusnya, lapisan luar itu tidak ada yang dikenal sebagai telur yang tidak didekortifikasi. Untuk panjang telur subur sendiri berkisar antara 45 hingga 75 μm. Kemudian, telur yang tidak dibuahi memanjang dan lebih besar dari telur yang subur, panjangnya hingga 90 μm. Kemudian, cangkang mereka itu lebih tipis dan lapisan mamillated mereka lebih bervariasi, baik dengan tonjolan besar maupun tidak ada tonjolan. Untuk telur yang tidak subur itu mengandung banyak butiran refraktil. Jadi, untuk yang di slide ini merupakan gambaran dari telur Ascaris lumbricoides yang tidak dibuahi. Untuk yang selanjutnya itu ada telur Ascaris lumbricoides yang dibuahi, bentuknya seperti itu. Kemudian ini merupakan bentuk dari larva Ascaris lumbricoides yang menetas dari telur. Kemudian ini adalah larva yang berubah menjadi cacing dewasa. Ini seperti ini. Dapat dilihat. Kemudian masuk ke tanda klinis dari infeksi Ascariasis sendiri. Orang yang terinfeksi Ascaris sering tidak menunjukkan gejala. Jika gejalanya muncul, mungkin bisa muncul sebagai gejala ringan dan termasuknya misalnya itu ketidaknyamanan perut. Untuk infeksi berat itu dapat menyebabkan penyumbatan usus dan mengganggu pertumbuhan pada anak-anak. Gejala lain itu seperti batuk yang disebabkan karena migrasi cacing melalui tubuh. Meskipun infeksi berat pada anak-anak itu dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, namun biasanya tidak menimbulkan gejala akut. Untuk kasus yang tinggi itu dapat menyebabkan sakit perut dan obstruksi usus yang berpotensi perforasi pada infeksi dengan intensitas yang sangat tinggi. Kemudian, migrasi cacing dewasa ini dapat menyebabkan penyumbatan saluran empedu, radang usus buntu, atau pengusiran nasofaring, terutama pada infeksi yang melibatkan cacing betina tunggal. Untuk patogenesisnya itu sendiri, kebanyakan infeksi ringan itu kan tidak menimbulkan gejala. Nah, cacing yang baru menetas ini akan menembus mukosa usus sehingga terjadi sedikit kerusakan pada daerah tersebut. Cacing yang tersesat berkeliaran dan akhirnya mati di bagian tubuh lain seperti limpa, hati, nodus limfa, dan otak. Kemudian, cacing ini juga menyebabkan perdarahan kecil pada kapiler paru yang mereka tembus. Untuk infeksi yang berat dapat menyebabkan akumulasi perdarahan sehingga akan terjadi edema dan ruang-ruang udara yang tersumbat. Akumulasi sel darah putih dan epitel yang mati ini akan memperparah sumbatan sehingga akan terjadi penyakit Ascariasis pneumonitis atau yang biasa disebut low flares pneumonia yang dapat menyebabkan kematian. Untuk makanan utama dari cacing Ascaris lumbricoides ini sendiri adalah cairan pada lumen usus. Pada infeksi yang sedang hingga berat dapat terjadi malnutrisi pada anak-anak yang nutrisinya itu diambil oleh cacing. Dapat juga terjadi nyeri abdomen, urtikaria, eosinofilia, nyeri pada mata, asma, dan insomnia sebagai respon alergi terhadap metabolit yang dihasilkan oleh cacing tersebut. Kemudian, jika jumlah cacing ini terlalu banyak di usus, maka cacing dapat berkeliaran ke appendix, anus, pankreas, saluran empedu, hati, lambung, esofagus, trakea, tuba eustachius, telinga tengah, bahkan dapat keluar melalui hidung dan mulut.
Cacing betina ini juga bisa berkeliaran di dalam tubuh jika tidak ada cacing jantan yang ada di dalam tubuh. Kemudian larva pada dahak dan telur cacing di feses ini dapat membantu untuk proses diagnosis infeksi askariasis. Masuk ke diagnosis askariasis. Metode standar untuk mendiagnosis askariasis adalah dengan mengidentifikasi telur askaris dalam sampel tinja menggunakan mikroskop. Identifikasi mikroskopis telur dalam tinja adalah metode yang paling umum yang digunakan untuk mendiagnosis askariasis usus. Untuk prosedur yang disarankan yaitu mengumpulkan spesimen feses, kemudian menyimpan spesimen dalam formalin dan dikonsentrasikan menggunakan teknik sedimentasi formalin etil asetat, kemudian memeriksa sedimen basah, dan jika prosedur konsentrasi ini tidak tersedia, maka pemeriksaan pemasangan langsung pada spesimen itu cukup untuk mendeteksi infeksi sedang hingga berat. Kemudian untuk penilaian kuantitatif infeksi, berbagai metode seperti CATO-CATS atau flotasi tinja kuantitatif ini dapat digunakan. Untuk larva dapat diidentifikasi dalam dahak atau aspirasi lambung selama fase migrasi paru. Cacing dewasa kadang-kadang itu dapat ditularkan melalui tinja atau melalui mulut atau hidung yang dapat dikenali dengan karakteristik makroskopisnya. Kemudian metode molekuler untuk mendeteksi DNA telur atau cacing dalam tinja manusia juga banyak dilakukan dalam beberapa penelitian. Kemudian masuk ke pengobatan. Untuk pengobatan atau penanganan dari infeksi askariasis ini sendiri menggunakan obat antelmintik, yaitu obat yang membersihkan tubuh dari cacing parasit seperti albendazol dan mebendazol. Itu merupakan obat pilihan untuk pengobatan infeksi askariasis. Untuk perawatan dari infeksi askariasis ini sendiri umumnya selama 1-3 hari, dan diketahui dalam beberapa penelitian bahwa obat ini efektif untuk mengobati infeksi askariasis, namun sedikit memiliki efek samping. Kemudian masuk ke pencegahan. Cara terbaik untuk mencegah orang mendapatkan askariasis atau terinfeksi askariasis dari manusia atau babi adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, hindari menelan tanah yang mungkin terkontaminasi dengan kotoran manusia atau babi, termasuk di mana kotoran manusia, air limbah, atau kotoran babi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum memegang makanan. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah menyentuh atau memegang babi, membersihkan kandang babi, atau menangani kotoran babi. Kemudian mengajari anak-anak pentingnya mencuci tangan untuk mencegah infeksi dan mengawasi anak-anak yang seringkali bermain terutama di lingkungan yang banyak populasi babinya. Pastikan mereka tidak memasukkan tangan yang tidak dicuci atau yang belum mencuci tangan itu memasukkan ke mulut mereka. Kemudian selalu mencuci, mengupas, dan memasak semua sayuran dan buah-buahan mentah sebelum dimakan, terutama yang ditanam di tanah yang telah dibuai dengan pupuk kandang atau yang telah diberi dengan pupuk kandang. Untuk penularan infeksi askariasis lumbricoides ke orang lain dalam lingkungan komunitas dapat dicegah dengan dua hal. Yang pertama, tidak membuang air besar di luar rumah. Yang kedua, yaitu sistem pembuangan limbah yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi mengenai penyakit askariasis dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.